وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyadillah wa bisyafa'ati Rasulillah wa la hadratin lil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وخصوص الأصدار لو يشهد القدر وخصوصا وأن في هذا الكتاب فنرد المجيد شهر السجاء وحسن جميع الأولياء التسعة في النساء وحسن جميع مؤسس جمعية الأحمد الله وحسن جميع المسؤول السوري والآخرة وخصوصا من حامد بن عبد الله بن عمر الأسرار وصلنا جميع هذا البلدة خصوصا الحبيب علي بسكاف أسكاف قبلكم وإلى جميع من عمر هذا المصلى ومن عبد الله في هذا المصلى وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ودون مشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحدود والجنة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ولقد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, saya tokoh masyarakat, saya para bapak, para ibu jamaah musalla, Ustadzul Ulum, kampung Kebun Raya, memiliki senantiasa asal rahmat saking Gusti Allah Taala. Syukur alhamdulillah dalam nikah kula kalimannya saya kasih dipun takdir atas yang saya sehingga saged nekani majelis ya insyaallah majelis ini termasuk majelis yang termasuk amal saya amal ingkang ganjarane langkung agung sampai-sampai dipundawaken dirasake Nabi ganjaran pengawasan niku kasih luwih saya ketimbang melampaui salat sunat sehingga nanti melaturakan dirasake dengan Nabi jurus bukan saatan di majelis ini khairun min alfi rakaatin loro sesaat wonten ing majelis ilmu niku tasih langkung sae ketimbang melampaui salat sunat 1000 rakaat. Terus kula kan panjenengan boten saged bayangaken menawi dipun perintah kengken melampaui ibadah salat sunat 1000 rakaat. Qadaru lan Ramadan kula kali panjenengan melampaui salat raweh sing jumlahe namung kalih dasa rakaat tambah 30. Itu saja perasaan awal sing muncul. Perasaan sengko dibutuh panjenengan tentang lan niki 1000 rakaat. Kalau dikur teng 1000 kan tepi namanya.
Insyaallah perkiraan menawi dilampahi kalian normal yang menawi badhe nglampahi ibadah salat sunat 1000 rakaat niku saged semalam suntuk. Semalam suntuk niku hitungane materi awal sampai subuh. Insyaallah terpenuhi kita nglampahi ibadah salat sunat 1000 rakaat. Tapi alhamdulillah patut untuk kita syukuri kita yang sebagai umat Kanjeng Muhammad termasuk umat ingkang istimewa datang Kanjeng Nabi Muhammad niki termasuk Kanjeng Nabi ingkang istimewa juga. Seratan Nabi istimewa, umatnya juga termasuk umat istimewa sehingga banyak sekali fadilah-fadilah amal yang pekerjaannya itu ringan tapi bobot pahalanya luar biasa. Kadangnya telingi jenengan kali derek pengawasan walaupun kadang benar-benar walaupun kadang wonten nganturi panjang dibunuh oleh setan boten alami niki panjang setan niku iri menawi wonten tiyang nglampahi amal saleh dibunuh terus setan kadang mau ngantuk ya padahal pun mantul di lembaran mantul ngopi dan ngantuk mau niku setane luar biasa mudah. Terus umat Kanjeng Nabi niku kata fadilah di antaranya bisa menyingkat waktu yang sebentar tapi pahalanya luar biasa, pahalanya sangat besar. Contohnya seperti malam hari ini kita duduk-duduk mendengarkan pengajian, menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmunya Allah Ta'ala begitu diganjar luwe ageng ketimbang nglampahi salat 1000 rakaat. Mboten niku tok. Wa alfi janazatin. Lan luwe ageng ketimbang ganjarane tiyang nderekaken salat mayit 1000 mayit. 1000 mayit kados napa nggih? Enten tiyang pejah bareng 1000. Jenengan nderek salat nyolate sedaya. Cekap dalam waktu sehari atau semalam. Dan ini kita pengajian mungkin kurang lebih durasinya 1 jam. Itu masih lebih utama ganjarannya pun ketimbang derek nyolati mayit 1000 mayit. Padahal wonten salah satu keterangan di antara fadilah tiyang sing derekaken salat jenazah tiyang Islam tiyang mukmin ingkang disepunten dosane. Contohnya para wali, para kiai, para orang-orang yang saleh. Itu di antara fadilah tiyang senderaken salat jenazah tiyang sing jenazah wau niku dosane disepuro kali Allah Ta'ala, maka yang ikut menyolati dosanya juga diampuni. Itu fadilah. Makanya kita ini ketika ada orang meninggal, terutama tetangga kita, itu setidaknya kita ini menaruh harapan besar. Harapannya yaitu orang yang meninggal itu dosanya diampuni, sehingga kita yang masih diberi kesempatan hidup ini sangat diambil juga dosanya, gara-gara barokah nderekaken salat jenazah tiyang ingkang dipun dosane kalian Allah Ta'ala. Lan malih tasik luwih ageng ketimbang wa alfi ayyadati maridin. Tiyang derek pengawasan niku ganjarane juga langkung luwih ageng ketimbang nyambangi tiyang sakit. Jumlah tiyang sakit 1000 serba 1000. Lah disingkat serba 1000. Tiyang sakit 1000 dek purut wonten lagi rumah sakit purut. Betul sampai saya ini. Tambah bangil dari sampai ya. Kira-kira tambah malam. Lah kita tidak bisa bayangkan kita ini dalam waktu sehari ingin nyampai tiang sakit, otomatis lah ingin cepet gitu rumah sakit. Ini ku telah rumah sakit pinten sampai jumlah saya. Kan tidak mungkin kata saya.
Dan ini Allah Ta'ala memberikan fadilah atau keutamaan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita bisa berburu pahala lebih cepat, lebih efektif, yaitu dengan cara menimba ilmu seperti pada malam hari ini. Mila menika monggo sareng-sareng noto ati menawi boten terudur ingkang boten saged ditilar, monggo disempat-sempataken dherekaken pengawasan. Pengawasan sinten mawon? Boten kula tok. Dek turba insyaallah tiap hari wonten nggih. Pokoknya yang berbau majelis salim mari kita datangi, karena di antara fadilahnya di samping nambah ilmu, terutama ilmu agama, kita juga bisa menambah pundi-pundi amal atau lagi ganjaran untuk persiapan kita hingga nanti yaumil kiamat. Matur muga saged disiku Mas Doyo. Matur muga keadaan barokah nasubi dosa-dosa kula baya saya, dosa-dosa tiyang sapa kula baya saya, lan keluarga kula baya saya dipun setubat Allah Ta'ala. Barokah ngaos matur muga segala hajat dipun penuhi lan dipun ridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu wasallam mari kita hadirkan dumateng kersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui mati Kanjeng Nabi. Matur muga saya asal syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sedaya yang mulia, wonten salah setunggal criyos insyaallah keterane wonten ing kitab Ihya Ulumuddin karangan saking Imam Ghazali. Di sana ada sebuah kisah atau riwayat tentang yang menceritakan tentang pertemuan dua iblis atau dua setan, di mana dua setan ini nasibnya mboten sami. Asalnya sami ketika ditugaskan ke dua sasaran, kan tugasnya setan namun tunggalnya, yaitu menggoda umat manusia, umatnya nabi-nabi, semua nabi, untuk dijadikan teman nanti di neraka. Karena setan atau iblis itu sudah mendapat vonis dari Allah Ta'ala akan masuk neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya masuk neraka, tidak ada harapan untuk masuk surga. Sedangkan manusia selagi dia masih punya iman, walaupun banyak dosa, tapi alhamdulillah ya, selagi masih punya iman, nanti ketika di akhirat, karena rumusnya orang yang berdosa ini tidak boleh masuk surga. Terus rumus wonten di akhirat itu ya, sami ibaratnya kalian tiang nggak ada pakaian itu kotor, banyak berlumuran najis. Apakah layak itu dilempit terus dilebetakan teng lemari? Kan betul layak. Lek dipaksa mangke lemari sak lemari niku pesing saya. Karena ada barang najis. Dan barang najis itu diibaratkan dosane tiang-tiang. Tiang sing kana dosa niki mboten layak kula maka harus diumbah atau dicuci di neraka. Tapi selagi dia masih punya iman, dia masih punya harapan nanti setelah dosanya dicuci di neraka, dia nanti akan diangkat masuk surga. Sedangkan orang yang tidak Islam atau orang kafir niku sudah divonis masuk neraka khalidina fiha selama-lamanya. Tidak ada harapan masuk surga. Sami kali golongan iblis, golongan setan. Ya setan ini yang mencari teman sebanyak-banyaknya, tujuannya nanti biar bersama-sama masuk neraka, banyak temannya. Maka setiap orang yang beribadah pasti akan digoda.
sepanjang masa sampai ila yaumil kiamah. Dan iki wonten dialog di antara dua iblis yang mana keduanya dulu itu berteman lalu ditugaskan oleh komandonya, oleh pemimpinnya untuk menggoda manusia. Tapi kenyataannya keduanya setelah pulang dari tugas mengalami nasib yang berbeda. Yang satu ketika belum tugas semuanya gemuk-gemuk, mantun tugas yang satu tambah gemuk, yang satu tambah kurus, bahkan hampir meninggal dunia saking kurusnya, kurang mangan maksudnya. Ternyata setelah terjadi dialog, pengakuan dari iblis yang sangat kurus tadi itu, dia ditugaskan untuk menggoda orang Islam yang beriman yang ahli ibadah. Orang Islam yang beriman yang ahli beribadah dalam setiap ritualnya, setiap aktivitas kehidupannya, dia selalu berdoa. Minimal membaca bismillah. Tadi dahar maos bismillah. Lan maos doanya mau makan. Ya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niku kunci supados setan-setan iblis mboten saged nderek dahare yang mukmin. Jadi orang yang makan didahului dengan doa, maka iblis yang ada di pinggirnya mboten saged menyelinap, mboten saged nderek dahar. Otomatis dia setiap kali mau ikut makan dengan orang Islam yang berdoa tadi itu, dia tidak kebagian, sehingga badannya menjadi kurus. Sedangkan iblis yang gemuk tadi itu, dia ditugaskan kepada orang kafir atau orang Islam sing males. Tiang Islam sing bari dahar mboten nate dimulai dengan doa. Akhirnya dia ikut makan. Sing tiangnya dahar, iblisnya derek dahar. Akhirnya gemuk. Tiap hari seperti itu. Tidak senasib dengan iblis yang ditugaskan kepada orang Islam yang boten nate kebagian dahar sama sekali. Ketika orang Islam itu masuk ke dalam kamar mandi, dia juga berdoa, karena di dalam kamar mandi niku adalah tempat persembunyiannya setan. Orang Islam yang masuk ke dalam kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki atau setan perempuan. Sehingga iblis yang tadi itu berdiam di tempat kamar mandi mau menggoda orang Islam yang bersuci tadi itu bergerak. Tambah kelaparan kali. Mari wonten keluar dari kamar mandi, orang yang beriman tadi itu juga berdoa. Doa keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Ya Allah, semoga panjenengan mengampuni dosa-dosa kula. Datang ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Medal saking kamar mandi, ghufranak, ngoten to. Singkat ya. Ghufranak. Apal ya? Semoga panjenengan mengampuni kula. Napa oleh medal dugi kamar mandi kok nedhi sepunten? Keranten ketika kita berada di kamar mandi, kita tidak bisa berzikir pada Allah Ta'ala. Kan berasal maos kalimat-kalimat thayyibah wonten di kamar mandi. Shalawatan di kamar mandi. Yaitu tambah oleh kanjaran tambah wiridan, ngaji di kamar mandi, sholat di kamar mandi. Walaupun kamar mandinya itu kerasan, tapi jenenge kamar mandi, tempat kotor, tempatnya bersuci. Boten asal maos
Sampai orang yang wudhu di kamar mandi, dia tidak diperbolehkan membaca basmalah kalau dalam kamar mandi itu dibuat untuk bersuci, buang air kecil atau air besar, kecuali tempat wudhu khusus, tidak untuk bersuci. Betul-betul badai wudhu maus basmalah. Lek murni kamar mandi berasal, asal menawi diwaos wonten dek ati wonten mana. Lah setan wau terkunci malih. Badhe goda tiang sing berdoa ke kamar mandi, masuk keluarnya berdoa semua, setan wau terkunci. Dan nasib setan yang satunya yang menggoda orang yang masuk kamar mandi tidak pernah berdoa, ini kita masuk tambah gemuk, tambah mendapatkan makanan hatta atau sampai pada orang yang berumah tangga yang berkumpul dengan istrinya. Islam juga mengajarkan agar kita ini juga berdoa. Apal saya ya, doa kumpul kali bojo apal ya. Betul apa enggak? Insyaallah luar kepala saya ya. Ya apa dengan ini? Kalau supaya kula. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Atau Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan. Orang yang berkumpul dengan istrinya atau suami istri berdoa sebelum berkumpul, maka setan boten saged nilii. Boten saged nyelinap, boten saged nderek tiang sing bersubuh niku. Sehingga dia juga merasa kelaparan. Sebaliknya, orang Islam yang tidak pernah berdoa ketika mau kumpul kali bojone niku dibarengi setan. Khawatir nanti ketika menjadi janin, menjadi anaknya niki saged ketemu. Gara-gara kita ini kurang berdoa dalam segala hal. Oleh karena itu, doa ini sangat penting sekali untuk kita amalkan. Lebih-lebih doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tadi berbuat masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wonten lebeti masjid niat iktikaf, nawaitu iktikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Betul kok persetan pada itu. Sehingga setan tadi itu menjadi kurus karena kelaparan, boten kelebon nopo-nopo. Setan segemuk berarti dia itu berhasil menggoda orang yang menjadi korban. Dan ini adalah pengakuan setan yang terbuka yang direkam langsung oleh Imam Ghazali, sehingga diabadikan di dalam karangannya Ihya Ulumuddin. Nyato oleh setan yang ngakoni kalau orang ahli berdoa, setan betul sangat mendekat atau menggoda. Sebaliknya orang yang dia tidak pernah berdoa, maka setan akan menjadi gemuk karena ikut di dalamnya. Niku seringan nggih sakderenge masuk teng materi. Monggo samaken teng materi, di mana materi ini pekan kemarin itu ngapunten kula badhe bidal ngerantau Jawa mboten mandeg-mandeg. Malah tambah terus. Kira-kira mriki ana apa? Sami ya. Pak Muslimin tiba-tiba nek Kediri juga kula telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Lanjutakan keterangan kemarin yaitu seputar hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu berbicara yang di luarnya sholat untuk seseorang.
walaupun cuma satu huruf tapi bisa membuat orang menjadi paham, maka bisa membatalkan salat. Sekarang yang kedua, wal amalul katsiru al mutawali ka salati khatawatin, yaitu gerakan yang banyak yang berturut-turut. Gerakan yang banyak yang berturut-turut ini istilah banyak dalam kitab nahwu niku jumlahnya niku 1, 2 niku masih sedikit, tapi lebih dari 2 itu sudah termasuk jamak atau banyak. Contoh jenengan bergerak 3 kali berturut-turut niki saged batalaken salat. Contohnya cara sedekah orang set ngeten. Batal salat. Dah gaya ini ngoten. Amdan kana zalika au sahwan. Baik dia itu bergerak minimal 3 kali berturut tadi itu secara disengaja maupun lupa. Lali lek awake ku salat moro bergerak 3 kali berturut-turut, maka salatnya langsung batal walaupun lupa. Amal amalul qalilu fala taqulu salatu bihi. Adapun gerakan yang sedikit itu 1 atau maksimal 2, niku sedikit niku, maka tidak sampai membatalkan salat. Contohnya jenengan dianjurkan ketika ada sop kosong di depan, ketika sudah sholat ternyata di depan itu moro gene arek cilik wae contohnya, moro lari arek tua moro belajar, akhirnya kosong. Nah kita ini dianjurkan untuk merapatkan barisan ketika sholat. Maka jenengan akan mengisi tempat yang kosong tadi itu, tapi wonten caranya. Pun moro melampah ping 3 berturut-turut, 3 langkah berturut-turut, batal sholatnya. Lek ingin boten batal, melampaui 1 langkah atau 2 langkah dulu. 1 langkah mandek. Mari melampah mandek. Pas dong. Kan nek sak meter iki. Begini. Dengan itu kosong. Jangan melampah 1 kali langkah tangan kiri atau kaki kiri atau kaki kanan dulu mandek kiri. Baru praktek malih melampah malih 2 kali gerakan. Terus kan 2 kaki berarti 2 gerakan. Tapi mandek kiri. Nah, ternyata tuh melampah malih. Kalau bisa dilampaui 2 kali aja. Melampah mandek, melampah malih langsung lurus. Nah itu kita dianjurkan ketika ada sop yang kosong di depan, kita ini maju biar dapat kesempurnaannya sholat berjamaah. Tapi besok kalian sholat besok kalian sholat sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu kalian sholat berjamaah, sope mboten sami. Nomor tunggal sope di sholat jenazah niku saged rapat antara depan kali belakang. Napa keranten sholat jenazah mboten enten rokok kali dan itu merapat gitu. Nomor kali anjurane sope sholat jenazah niku mboten merapatkan barisan depan dulu kalau jamaahnya sedikit. Wonten yang pecah badhe sholat jenazah, tapi nyolati namung sekawan. Maka yang sop pertama niku diisi imam, sop kedua makmum, sop ketiga makmum 1, sop keempat makmum 1. Terus jejer kados sepur-sepuran. Boten jejer ngeten mesak sono boten. Karena yang afdal salat jenazah niku asapnya minimal 3 di afdal tadi. Tapi untuk saya salat jenazah antara imam kali makmum tok, atau salat atau imam tok mboten enten
Mboten malih, mboten jamaah malih. Imam tok nyolati untuk menggugurkan kewajiban orang sekampung. Karena sholat jenazah itu termasuk fardu kifayah, fardu yang cukup diwakili oleh satu orang, maka yang lainnya gugur kewajiban. Tapi nek kelama itu ya